Jadi Pak Adri juga suka nanya ini. iya, huruf Hmm. bermakna yang fungsinya beraneka ragam, multifungsi ya. Apa saja? Yang pertama, man. Man ini semuanya kalau dengan di kita huruf bermakna ya, tapi sebenarnya dia ada fungsi beda-beda. Jadi man huruf bermakna sekaligus kata tanya apabila dia artinya siapakah. Hmm. Itu kan berarti kata tanya kan? Ya, Nah, kemudian man yang sebagai kata penghubung. ini siapa yang Itu orang apabila yang ya. artinya siapa yang atau orang yang. Hmm. Nah, man sebagai huruf syarat. Itu artinya barang siapa atau siapapun. Nah, ciri di dalam kalimat itu apabila dia diikuti KKSAD sukun gitu ya. Ya, Jadi sebenarnya ada yang mencirikannya. Jadi walaupun sama-sama huruf bermakna, tapi fungsinya beda-beda. Sebagai kata tanya, artinya siapakah? Sebagai kata penghubung, artinya siapa yang atau orang yang. Kemudian sebagai huruf syarat, artinya barang siapa atau siapapun. Nah, ini kita ambil di ayat-ayat kita lihat. Man ansori ilallah. Nah, ini sebagai kata tanya, siapakah yang akan menjadi penolongku? Jadi walaupun di uraiannya man kata huruf bermakna ya, tapi di sini maksudnya fungsinya itu sebagai kata tanya. Atau kalimat kedua, waman asdaku minallahi haditha. Ini juga kata tanya, siapakah? Walaupun uraiannya man huruf bermakna. Jadi makanya judulnya huruf bermakna yang mempunyai Multifungsi. eh, berbagai fungsi ya, multifungsi. Jadi yang pertama adalah sebagai kata tanya. Yang kedua sebagai kata penghubung. Contohnya, watarzuku man tasya'u bighairi hisab. Ini arti mannya siapa yang. Ya. Kemudian di ayat 121 sebagai huruf syarat. Wa may yakfur. Nah, kalau sebagai huruf syarat dia kita gampang melihatnya sukun KKSAD-nya. Wa may yakfur Oh, bihi faulaika humul khosirun gitu ya. Jadi arti mannya ini bisa siapakah apabila dia sebagai kata tanya, bisa siapa yang atau orang yang apabila dia sebagai kata penghubung, dan bisa berarti barang siapa atau siapapun sebagai huruf syarat. Itu ya. hmm. Jadi ada tiga. Kemudian li. Nah, ini pernah Uni bahas, tapi Uni coret-coret aja sekarang Uni buat cantik-cantik. Li ini sebagai huruf jar. Gampang ngelihatnya kalau sebagai huruf jar. Pasti diikuti kata benda kan? iya. Mudah ngelihatnya. Li diikuti kata benda atau kata ganti. Boleh. Pokoknya li sebagai huruf jar itu pasti diikuti kata benda atau kata ganti. Artinya bagi, untuk, atau milik. Kemudian li juga memfatahkan KKSAD. Artinya agar, untuk, atau supaya. Nah, li yang ketiga mensukunkan KKSAD. Itu artinya hendaklah. Nah, sekarang contohnya kalau yang huruf jar udah banyak ya. Ini Uni ambil contoh aja satu. Alhamdulillah lillahi ya. Kemudian liyun zira Yudhira. ba'san syadidah ini di surat Al-Kahfi. Agar ya, jadi mempatahkan liyun zira. Kemudian yang ketiga, alu bainahum, agar. Kemudian walituk limu iddah, dan hendaklah engkau mencukupkan bilangannya. Nah, yang agak sedikit harus hati-hati adalah kalau nomor satu no problem, pokoknya setelah li diikuti kata benda, kasroh atau kata ganti, itu huruf jar. Gampang ya. Yang agak hati-hati yang mempatahkan dan mensukunkan apabila pelakunya jamak.
Kalau tunggal gampang kelihatan kan, liyun ziro patah kan? Liyun ziro patah. Kemudian ini liyastazin sukun, ya kan? Berarti yang nomor 2 ini mempatahkan KKSAD, yang nomor 5 ini mensukunkan. Ini sukun, ini patah. Nah, tapi apabila dia pelakunya jamak, coba lihat nomor 3 dan 4. Liyatasya alu, kemudian walituk limu. Sama-sama waw sukun alif kan di belakang. Hmm. Nah, ini kita kembali ke makna kalimat. Ya, apakah dia sukun ataukah fathah? Kalau yang nomor 3 ini kan patah kan? Agar. Yang nomor 4 ini Ya. kasroh sukun karena hendaklah. Nah, itu dari maknanya. Jadi apabila dia menyatakan tujuan, itu dia fathah. Hmm. Walaupun bentuknya sama ini, tapi kalau dia menyatakan perintah, suruhan, nah itu sukun. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi untuk membedakan li, apakah dia li Katakan agar atau mempatahkan atau mensukunkan, itu kan. untuk pelaku yang jamak itu kan sama bentuknya. Itu lihat Ya. dari maknanya, apakah dia menyatakan tujuan atau menyatakan perintah Nah, atau suruhan, gitu ya. mm-mm. Nah, itu aja membedakannya. Tapi kalau yang tunggal seperti ini kelihatan. Liun zero, patah. Ini Mm. Oh, kita lihat apakah kalimat itu menyatakan perintah suruhan atau menyatakan. Jadi kudu tahu Oke. artinya dulu gitu nih maksudnya 34 apa gimana? Jelas. Itu untuk membantu kita. Kalau dilihat dari sama, Sama ya. kalau ini Iya. kan dilihat untuk walaupun kelihatan ini patah. nah, lagi. Aduh. Terakhir ya. Contoh mal qori'ah ini jelas bertanya kan maknya apakah hari kiamat itu jadi huruf bermakna sebagai kata tanya. Falamma ado'at ma haulahu. Nah, ini ma-nya sebagai kata penghubung. Tiga dua. Kemudian nomor 4, wama khalaqtu, ma-nya negasi, tidak ya. Nah, kemudian nomor 5, wama ma-nya sebagai huruf syarat. Apapun, apa saja. Cirinya gampang. Kalau huruf syarat ini gampang ngelihatnya ya. KKS tadinya sukun. Kalau ma sebagai huruf syarat. Ini dari ayat mana? Enggak tertulis ini. Lupa nih. Yang jelas semua contoh nih ambil dari ayat Al-Quran. Al-Baqarah ayat 272. Nah, yang mana ini ya? Ya, Iya, karena Mungkin hafal nulisnya. itu. Karena ini apa? Mendapat
Aduh. Hah? Itu mati lampu. Lampu mati tu. Itu ada edit ke? Ah, tu baru edit tu. Pakai hotspot tu benar kan bisa? Aku lama mati lampu. Edit. Lanjut. Wahu down nih. Wahu. Wahoo bentuknya KBM. Iya. Terdiri dari kata benda pertama Hawa. Ada 7. Ya. Ya, yang mempatahkan ada 7. Ini sudah ya. Kemudian yang mensukunkan, ini rombongannya mensukunkan si KKSAD. Kemudian yang ini belum diubah, ini mensukunkan bukan mempatah ya, karena ngopi. Ini sukun ya, bukan patah. Bukan Pak Jai. Bentar. Karena ngopi-ngopi jadi dia Sama Pak Dr. Jainuddin. apa? Pak Men- Jai. Kenapa? Mensukun. Kunkan baris akhir. Kenapa? Huruf kapital ini. Aminnya, fontnya. Fontnya. Masih umroh itu Benar. belum balik. Ini siapa kok jadi Arab? Fontnya belum. Fontnya masih. Uni Masih enggak umroh. nulis Arab. Masih umroh nih. Enggak, Uni enggak nulis Arab. Kena kopi itu kali. Pak Jai yang menulis. Nah, ya itu. Jadi tertuduh Pak Zai. Iya. Coba Emang. jangan diganggu, Uni nulis sendiri. Hei, kau ini enggak nulis Arab, jangan diganggu dong. Siapa Lah, yang yang ganggu ganggu? siapa? Enggak ada. Uni. Coba lihat ini Uni, mungkin Arab enggak? Enggak, Coba. enggak. Terpencet enggak sengaja. Shift Alt, tekan Shift Alt. Apa? Shift sama ALT coba. Enggak ada ALT. Oh, nggak ada ya? Oh, MacBook beda Komputernya kali Pak beda Zai. soalnya ya. Ya udah, Ya nanti aja. pokoknya yang Kopi aja kopi tadi apa tuh? Mensukunkan kan? Mensukunkan. Mensukun. Ya Di atas kopi kan aja ada mensukunkan mensukun. kopi. Yang Ini ya. mensukunkan. Ini nih ya. Nah, itu kopi. Pakai cara yang saya tadi. Oh. Kalau ini Roy Suryo nggak bisa ngecek kalau ini sama. Nah, gitu. Dah. Let's show nih. Ya. Nah, ini huruf bermakna yang mempengaruhi KKSAD ini sebenarnya huruf syarat ini ya. Jadi bisa mensukunkan 1 atau 2 KKSAD. Baik Berarti kalimat. ini huruf syarat ini ya Uni Ya, ya. ini huruf syarat ya. Mm-mm. Uni garis miring aja Uni atau dalam kurung. Huruf syarat.
huruf yang mensukunkan harokat akhir KKSAD, Dalam kurung huruf aja syarat pakai ya, merah. huruf Kopi lagi. apa? Kopi lagi. Jadi enter aja, enter biar oh Nah, nggak bisa. lagi ngapa ya? Kopi lagi. Kenapa? Ctrl Z, Oh iya, masih Ctrl. Arab. Kenapa begitu? Dia masih di Arab nih. Nggak Enggak, sengaja ini kali ini. enggak. Kalau apa? Kalau apa? Kalau Ngapus, Backspace. backspace. apa? Ctrl Z Backspace. atau undo no. Belah Enggak kiri. kelihatan Ctrl Z. andunya tertutup. Atau ada Ctrl di Z atas kiri, aja kiri, nih. kiri, kiri. Kiri lagi. Kiri Di lagi, atas kiri. itu, di atas. Kalau Yang Ctrl Z mau nggak? pas merah Nah, Ya aja. itu ya. Belum tuh, belum berubah. Belum kesentuh. Belum nih. Belum. Lagi. Belum. Lagi. Belum, Ada. udah. Masih. Kenapa Lagi. ya? Dah. Nggak mau dia nih. Huruf syarat di mana dia huruf syarat? Oh iya. Ini. Syarat di yang Tuh, pertama kopi. tadi. Ya, tuh ada tuh ya. Ada. Itu di enter dulu berarti nih, biar ada 2 spasi. Enter. Nah, ya. Dalam kurung aja nih. Nggak bisa. Nanti paham maksudnya. Biarin merah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, bagus lah merah. Nampak kelihatan. Nah, balik lagi ke Arab lagi. Nah, udah gitu aja. Itu aja dulu. Nah. Jadi Slexo. ini kelompok Slexo huruf nih, syarat slexo nih. ini maksudnya dia bisa mensukunkan harokat Sukunkan. akhir 1 atau 2 KKSAD, maksudnya kalimat syarat sekaligus kalimat jawab syarat. Itu maksudnya ya. Nah, ini dia. Ininya. Jadi nanti di ayat siapa itu ada yang bertanya, kenapa KKSAD-nya sukun? Oh, ini ngomong harus diurai. Jadi itu antara in dan la diurai dulu, baru bisa kelihatan ada in-nya gitu ya. Ayat berapa itu? Siapa yang nanya? Iya, ada ayat yang kita urai itu nih di ayat. Ada kemarin tuh ya, inamallah. Nah, ayat 39 belum. Ayat 39 nanti. Ada yang nanya, ada yang teman kita yang rajin yang sudah mengurai duluan. Jadi dia tanya, Uni kenapa KKSAD-nya sukun? Ini ngomong diurai dulu. Jadi illa itu in sama la gitu. Nis biasanya itu nih. Oke ya. Jadi itu maksudnya. Oke, Selesai kemudian dulu nih. apa? Slexo. Selesai dulu. Mau screenshot. Oke, Neng. Bentar. Nah, kemudian yang belum hafal huruf jar, kemarin Uni tersentuh hatiku begitu mendengar udah hafal huruf jar. Ini huruf jar ada 10. Nah, Iya. dengan artinya sekalian. Nah, inilah huruf-huruf yang mempengaruhi baik kata benda maupun kata kerja. Dan yang dipengaruhinya itu adalah KKSAD. Sebab KKSAD itu aslinya kan domah. Nah, apabila ada yang mempengaruhi baru dia berubah. Apakah dia jadi fathah atau jadi sukun gitu ya. Kemudian aslinya kata benda itu juga domah. Kenapa dia kasroh? Ada yang mempengaruhi yaitu huruf jar gitu ya. Atau jabatannya. Kenapa dia jadi fathah? Karena jabatannya objek gitu. Jadi aslinya kata benda dan KKSAD itu domah harokat akhirnya. Kalau dia berubah berarti ada yang mempengaruhinya. Apakah itu? Nah, itu tadi yang kita sudah uraikan ya. Apakah dia jadi fathah, apakah dia jadi sukun gitu ya. Oke, demikian sekilas info tentang summary ya. Summary itu apanya? Summary. Preview. Summary. Rangkuman Rangkuman dari ringkasan. huruf-huruf bermakna yang sudah kita pelajari, kita kelompok-kelompokkan. Masih ada lanjutan kan, Uni? Nanti. Nah, ini untuk ada yang menanyakan lanjutannya dulu. kan? Ini kan baru jadi ya. Iya, Kan iya. Uni ingatnya kapan? Ariando kemarin kan? Iya, benar. Nah, berarti akan ada lanjutannya. Uni boleh nanya nih. Waktu Ya. Coming soon, Bu Rida. Coming soon. Iya, yang penting ada. Apa Eliza? Apa bedanya? Kan tadi ke Mas sama Aman itu sama-sama kata tanya. Ya. Di kalimat bagaimana membedakannya? Apakah ada hubungan dengan Nah, itu kembali lihat berakal, artinya mana yang tidak berakal. cocok. Bukannya berakal tidak berakal tuh nih?
Apa? Berakal atau tidak berakal, misalnya nggak berakal itu kan barang, benda gitu. Ada nggak hubungannya itu? Ma maksudnya. Man, Iya, kalau man ma untuk kan yang untuk yang tidak tidak berakal. berakal. Kalau man kan untuk yang manusia, makhluk hidup. Oh, kan Ada hubungan itu nggak? hurufnya aja udah beda, Neng. Iyalah, maksudnya membedakan di posisi kalimat di Al-Quran tuh nih. Kalau man artinya siapa yang Siapakah tadi? atau siapakah untuk kata tanya kan? Ya, betul. Otomatis kalau siapa otomatis Orang. orang, Neng. Ya kalau Kalau man tadi, apakah? man. Kalau man. Kalau ma, sorry. Kalau ma apakah otomatis apa benda? Iyalah, Jadi itu yang Uni membedakan. Uni permudah ya, tidak dia yang orang berakal tidak berakal. Enggak, pokoknya ma benda, man orang gitu aja, Neng. Iya. Rida juga mau nanya, Uni. Hmm. Arti sebelum ini yang mensukunkan itu ada lam sukun yang artinya hendaklah juga. Ya, Nah, sama sekarang yang dengan bat- li. Ya, yang sekarang kan Sama li, dengan li. yang artinya juga hendaklah. Nah, membedakannya itu perintah. kita, Itu kalau bahasa Sama. Nahwu Arabnya sama-sama perintah ya. ya sama. Untuk membedakannya gimana nih? Antara li yang mensukunkan dengan lam sukun yang juga mensukunkan. Ya kan sama-sama mensukunkan, Neng. Nggak bisa dibedakan. Bedanya bisa dilihat aja dia lamnya sukun. Dan biasanya kalau lam sukun itu kalau dia di Ada awal penghubungnya di- wal, ditemani tempat Ya. dia berdiri kan dia Ya, lam ya. huruf sukun Fa. kan nggak bisa berdiri sendiri, maka Ya, ditemani benar. oleh wa atau Wa fa atau gitu. fa gitu ya. Kalau yang lam sukun, kalau yang li kan bisa dia berdiri sendiri karena ada Oh. harokat. Tapi yang huruf Berarti- sukun supaya dia bisa berdiri dia Baca. ditemani wa atau fa Oh, gitu aja. berarti Ya, itu makanya di kira-kira- ayat wa kan wal atau fal gitu. Ya, berarti itu kira-kira yang kita lihat ya, Uni ya. Ya. Perbedaannya. Uni judulnya Oke, tadi, terima kasih. Uni judulnya tadi huruf bermakna berbagai fungsi ya, kopernya itu ya. Oh, Uni nggak pakai kata bermakna, Uni pakai Multifungsi. apa judul yang agak eksotis sedikit, multifungsi. Huruf bermakna multifungsi ya. itu ya. Iya, Ya. kalau berbagai fungsi kurang-kurang seret, kurang kurang menggigit. Kurang menggreget. Agak ketinggalan tadi covernya itu. Oh, Oke. covernya. Saya mau buat Lagi PDF nih, itu. covernya Oke, Uni. alhamdulillah. Demikian ya Bapak Ibu, baik untuk Ya. menambah wawasan kita aja, karena kita Uni mengumpulkan yang tercecer kan huruf bermakna itu kan kita belajari satu ya, kita Ya. kumpulkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke ayat 35. Latihan kedua, tinggal dikit lagi ya, kan sudah direvisi kemarin ya. Siapa yang Atin, Uni. Atin. Atin ya, silakan Atin.